kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya akan membacakan komentar netizen ya. Komentar netizen yang pedas. Bener pedas-pedas banget ya. Emang dasar netizen ya. Netizen itu maha benar katanya ya, maha benar. Tapi jangan jadi netizen goblok ya. Nah, aku bilang goblok ntar marah lagi. Gak apa-apa, marah aja. Ini menyangkut kemarin ya, menyangkut postinganku video yang kemarin bahwa saya ikut meeting di asuransi Prudential. Banyak sekali yang komentar negatif di sini. Aku bacakan satu persatu ya. Ya, ada yang negatif dan ada yang positif. Dan mungkin yang negatif kalian itu tidak tahu. Soalnya kalian itu hanya membaca captionnya aja, nggak dilihat isi videonya kayak apa. Dan kalian kalau jadi netizen ya, kalau mau komentar, dilihat dulu isinya apa. Jangan cuma judulnya aja. Oh, judulnya kayak gini. Langsung kalian berkomentar. Nah, ini aku bacain satu persatu. Ikut meeting hanya ngerti 2%. Ngerti bagaimana cara buka dan tutup pintu hotel saja. Ah, Mbak, kontenmu kayak stand up komedi yang gak ada lucu-lucunya. Tapi anyway, maskermu bagus, putih kayak warna mau kopiku. Hahaha. Makasih ya buat maskernya. Dan ini aku jelasin, katanya ikut meeting hanya ngerti 2%. Aku jelasin ya, Mbak, emang kalau kamu dulu masih kecil, gak TK dulu, baru SD, baru SMP, baru SMA, terus baru kuliah, emang kamunya itu langsung kuliah atau langsung SMP? Enggak kan? Setiap orang kita mulai itu dari nol dulu ya, dari nol dulu baru kita belajar sedikit-sedikit baru mengerti. Nah, itu komen pertama ya, udah aku jelasin. Terus yang terpedas lagi, asuransi tai itu di sini bayar premi dah bertahun-tahun. Dikira udah masuk 32 juta. Kok dari pihak Prudent bilang saldo 11 jutaan? Katanya saham lagi turun kan? Anjing bilangnya. Ini dari Dini ya. Ini dari Dini. Nah, ini aku berjelasin lagi. Mbak, kamu ikut asuransi Prudential itu di Indo atau di Hong Kong? Kamu pastinya ikutnya di Indonesia ya, bukan di Hong Kong. Dan di sini, di dalam isi video akunya itu di Hong Kong ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia dan di Hong Kong itu beda sekali, beda. Sangat beda ya. Dan itu bukan perusahaannya yang mungkin bisa salah, mungkin bisa oknum, mungkin bisa agennya. Dan itu kan kita bahasnya di Hong Kong, bukan di Indonesia. Tahu sendiri ya, di Indonesia itu kayak apa. Aku nggak mau omong panjang, kalian pasti ngerti ya oknum Indonesia itu kayak apa. Nah, ini yang ketiga, jelas ada uang beli tanah, beli mobil, happy, sambil kerja alon-alon bisa menikmati hidup. Punya buat beli asuransi walah-walah nyogehne pendurane. Maksudnya nyogehne yang di atas. Mbak, ini aku jelasin lagi ya. Mungkin bagi kita orang kecil ya, ikut asuransi itu nggak penting ya. Tapi bagi bos, bagi orang-orang berduit, ikut asuransi itu sangat penting. Walaupun bukan asuransi dari Prudential, banyak asuransi lainnya. Tapi bagi kita ya, di kelas menengah ya, di kelas bawah, itu nggak penting. Buat beli mobil aja lah, buat beli tanah, itu emang oke. Karena kita itu pendapatannya nggak setiap bulan, dan pendapatannya itu juga rendah gitu loh. Tapi bagi mereka yang banyak duit, orang kaya ya, itu pasti ikut asuransi dan pendidikannya pun tinggi. Terus ada lagi, temanku ketipu 25 juta, kasian banget, netnya pulang terus mau
nyairin, malah akhirnya pergi lagi ke Singapura. Nah, itu aku jelasin lagi ya bagi mbak-mbak ya. Ini dari Injeng Nona Flash Bulan P, panjang banget ya namanya. Aku ingetin lagi, captionku itu ya di Hong Kong, bukan di Indonesia. Ini di Hong Kong. Jadi kalian itu kalau mau komentar, dilihat dulu isi videonya itu kayak apa dan posisinya itu lagi di mana. Seumpamanya kalian ketipu di Indonesia, kalian ikut Bank BNI, kalian mau teriak-teriak di sini di Bank BNI, gak bakal bisa. Masalah kalian di Indonesia ya di Indonesia, di luar negeri gak mau diikut campurkan, walaupun itu sama-sama Bank BNI. Teringat beberapa tahun yang lalu aku dikejar-kejar suruh ikut asuransi ini, tapi saya menolak dengan alasan saya bekerja hanya tanggal 1 tahun lagi, jadi nggak mampu untuk membayar setelah itu. Nah, ini dari Astutivian. Ya jelas kalian nggak mau ya, soalnya kalau kitanya mau ikut asuransi, tadi udah aku jelasin ya, kitanya harus berduit. Dan kitanya kerjanya harus mapan, setiap bulan gajian. Dan tadi udah aku jelasin, kebanyakan orang-orang yang ikut asuransi, apalagi ini adalah asuransi Podontiel, itu terbesar di Asia ya. Orang-orangnya itu pasti berduit. Kalau kalian kerjanya cuman di sawah atau cuma jadi TKW ya, itu kalian nggak akan mampu bayar setiap hari. Soalnya kita selamanya juga nggak bakalan jadi TKW di luar negeri ya. Suatu saat kita pasti pulang, kecuali kalau kalian menikah dengan orang sini. Lagi ya, bentar. Ini jujur aku pernah ditawarin temen juga, terus aku cerita di bosku. Nah, kata bosku, jangan sembarangan kamu ikut asuransi ya, terus takutnya ntar kamu ketipu. Ternyata tertipu dengan mengatasnamakan perusahaan tersebut. Nah, ya ini jelas kamu kan hanya sekedar di sini hanya sekedar TKW ya. Jadi mana mungkin orang sini itu menawarin kamu gitu ya, pasti kamu ditipu lah. Secara gitu ya, kitanya juga nggak akan mampu bayar per bulannya. Kita kan di sini hanya TKW. Kita itu kalau berpikir ya pakai logika aja ya, jangan pakai dengkul. Kita berpikir logika. Nah ini, nyimak selesai ning Indonesia piye kabare, wis entuk pisuane nasabah ping pira. Nah ini dari Purnama Diansari. Ya, dari Purnama Diansari. Mbak, aku bilangin ya, aku bahasnya di Hong Kong, gak di Indonesia. Jadi kalian itu kalau mau ngekomen boleh-boleh aja, itu terserah kalian ya. Kalian netizen mah benar lah. Tapi kalian itu harus berpikir pakai logika ya, jangan pakai dengkul. Dan jangan kalian itu cuman baca captionnya aja, lihat isinya. Ini di Hong Kong, di luar negeri ya, kalian jangan katrok-katrok ya. Ini di luar negeri, bukan di Indonesia. Aku nggak bahas di Indonesia. Ini soalnya banyak sekali kesalahpahaman ya, kesalahpahaman. Aku bikin video, bikin pengalaman di sini ya di Hong Kong. Aku itu bangga sekali bisa meeting dengan beliau. Tapi mereka itu berpikiran negatif ya, negatif. Karena apa? Karena merekanya yang dibahas itu yang di Indonesia, bukannya di Hong Kong. Masa aku harus jelasin satu persatu? Di Indonesia sama luar negeri itu beda banget. Oknum Indonesia itu kebanyakan banyak yang korupsi ya. Aku nggak perlu jelasin satu persatu, kalian pasti ngerti sendiri. Karena kalian TKW selalu menggunakan sosmed. Setiap hari kalian pasti tahu berita bagaimana oknum Indonesia. Sekali yang hilang komentarnya ya, mungkin dihapus atau gimana. Terus ada lagi kemarin, bentar, udah aku screenshot ya.
udah aku screenshot. Nah, ini ada yang bilang dari Unicocher, saya nggak usah pakai Zoom Mbak Cantik, tapi langsung bertemu dengan Bapak Maildoko. Gimana Mbak, kok diem nggak ada tanggapan balik? Nah, ini aku balesin ya. Hello Mbak, tadi kemarin udah aku balesin ya. Kita bahasnya di Hong Kong, nggak di Indonesia. Dan Mbaknya kalau mau meeting sama menteri kayak mau sama presiden ya itu juga bukan urusan saya. Dan aku juga nggak tanya Mbak kok Mbaknya mau meeting sama siapa. Itu kan cuma foto. Aku juga bisa kok berfoto sama Ayu Ting Ting. Aku juga bisa kok foto sama Ruben Ensu. Kan cuma foto. Kalau kamu bisa meeting berarti kamu orang penting. Nah, itu jawaban buat dia ya. Dan ada lagi, ini yang membuat aku senang sekali karena juga ada dari kitanya, CC-nya ya, TKW berpikiran secara negatif. Kalau di sini mungkin terpercaya, kalau di Indo asuransinya memang terpercaya, tapi pegawainya yang bikin dana nggak cair ya. Ini dari Johan Susiati. Nah, ini dia berpikiran positif. Aku senang sekali ya. Dan ada lagi juga dari Vera Mairan. Sepertinya banyak yang tidak paham dengan aturan asuransi prudensial. Jadi banyak yang teriak penipuan. Sebenarnya kesalahan dari agen yang cuma memburu closingan yang membawa dampak buruk bagi para nasabah. Jadi kenali dulu agen Anda apakah bisa dipercaya atau tidak. Keluargaku dari dulu sampai sekarang ikut asuransi dan sesuai prosedur juga. Nah, ini juga dia ikut asuransi prudensial dan dia juga berkomentar positif ya. Berkomentar positif. Dan ini ada lagi dari Agassi Ponoreok ya. Aku bacain komentarnya. Ini juga komentar positif ya. Saya dan anak saya juga nasabah prudensial. Alhamdulillah aman dan terpercaya. Sudah jalan 7 tahun, 3 tahun lagi tutup polis. Hati-hati kalau mau berasuransi, pilih yang aman. Kalau prudensial ini emang seluruh dunia, bahkan artis-artis atau majikan kalian memakai asuransi prudensial juga. Kalau pengen pingin paham apa itu asuransi prudensial, tinggal tunjukin saja logo prudensial, tanya ke majikan kalian apa manfaatnya. Nabung di prudensial ini pasti majikan kalian sudah tahu dan paham karena mereka juga pakai asuransi ini. Pantas saja orang-orang luar negeri itu kalau berobat atau bangkrut pasti akan dapat asuransi ini secara gratis. Kebanyakan Mbak kalau ikut asuransi ini belum paham, asal ikut saja dan nggak paham manfaatnya apa, lalu berhenti di tengah jalan atau nggak mampu bayar. Padahal kalau diteruskan manfaatnya bagus sekali. Contohnya saya dulu suami saya dan anak saya aku daftarin. Dulu suami dan anak saya aku daftarin semuanya. Lalu suami saya meninggal, saya langsung urus semuanya dan mendapatkan uang santunan dari perusahaan prudensial. Alhamdulillah keluar sebesar 125 juta. Pilih agen yang mau tanggung jawab biar suatu saat kalau kita ada masalah bisa terselesaikan. Nah, aku suka sekali dengan komentar positifnya. Dia juga ikut asuransi prudensial dan kitanya itu ya sebagai TKW, apalagi kalau kalian mau komentar ya, kalian itu jangan dilihat cuma judulnya aja ya. Kalian itu juga harus dilihat isinya itu kayak apa. Sama kita mah nggak apa-apa. Ntar kalau kalian komen di artis atau nggak suka sama komentar kalian bisa dituntut.
Jadi kita itu intinya kalau komentar apapun ya, sekarang hati-hati mainkan sosmed, karena kalau kalian tidak benar menggunakan sosmed dengan baik ya, kalian bisa dituntut sama mereka. Jadi buat aku buat pelajaran aja ya, nggak apa-apa sih, itu terserah kalian, itu hak privasi kalian. Setiap orang punya privasi masing-masing ya. Itu kalau buat pengalaman aku, jangan cuma baca judulnya aja ya, kita harus lihat isinya kayak apa, dan jangan sembarangan komentar. Kalau kalian benar-benar tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan komentar. Dan kalian kalau merasa dirugikan ya, itu pun di Indonesia, bukan di Hong Kong ya. Ini aku tegaskan lagi, ini di Hong Kong, bukan di Indonesia ya. Dan ini buat pelajaran buat kalian semuanya ya. Kalau komentar itu harap hati-hati, karena dengan satu kata atau kesalahan ya, yang mungkin kalian tidak sadar, itu akan menjebloskan kalian ke dalam sidang ya, ke dalam sidang. Jadi aku harap ini pesan terakhir buat aku, buat siapapun ya, apalagi dunia sosmed itu sudah sangat meluas ya. Dunia sosmed itu sudah menyebar kemana-mana, tapi juga bisa untuk hiburan buat kita, tapi juga bisa membahayakan buat kita gitu. Jadi yang semua jangan sembarangan komentar ya, gunakan sosmed kalian dengan baik. Segitu aja, sekian dulu dari saya, terima kasih.